tengah rimbunnya hutan, tersembunyi di balik pegunungan, terdapat sebuah desa yang seolah terlupakan oleh waktu. Di desa inilah, berdiri seorang pemuda yang menjalani kehidupan sederhana dalam sebuah gubuk bambu beratap jerami. Hidup sendiri dan jauh dari keramaian, pemuda ini menjalani hari-harinya dengan menebang pohon sengon di hutan. Kayu-kayu hasil tebangannya kemudian ia jual ke pasar desa yang terletak cukup jauh dari tempat tinggalnya. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan keletihan, pemuda tersebut menjalani semuanya dengan sabar dan penuh dedikasi. Penduduk desa seringkali merasa enggan untuk mendekatinya, menganggapnya aneh karena memilih hidup menyendiri. Namun, ada hal yang tidak mereka ketahui, di balik kesendiriannya, pemuda ini menyimpan keahlian bela diri yang luar biasa. Di sela kesibukannya, setiap hari ia melatih kemampuan bela dirinya di tepi sungai yang mengalir tenang di dekat gubuknya, membuatnya semakin tangguh dan waspada. Kehidupan yang ia jalani mungkin tampak sepi bagi banyak orang, tetapi bagi pemuda itu, setiap hari adalah peluang untuk belajar dan mengasah keterampilannya. Gubuk bambu beratap jerami itu bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga saksi bisu perjuangan dan dedikasinya. Hutan yang lebat, dengan segala tantangan dan keindahannya, telah menjadi teman setianya dalam mengarungi kehidupan yang penuh makna. Pada suatu hari yang tenang, ketika sang pemuda melintasi jalan setapak di tengah hutan yang lebat, tanpa sengaja pandangannya tertuju pada sesuatu yang bergerak pelan di bawah rimbunan pohon. Ternyata, itu adalah seekor anak monyet yang meringkuk kesakitan. Dari luka dan cara ia bergerak, tampak jelas bahwa anak monyet itu telah jatuh dari ketinggian dan mungkin tertinggal dari kelompoknya. Dengan penuh kasih sayang dan kepedulian, pemuda tersebut membungkuk dan mengangkat anak monyet itu dengan hati-hati. Ia memutuskan untuk membawanya pulang ke gubuknya yang sederhana, dengan harapan bisa merawat dan menyembuhkan luka-luka si anak monyet. Hari demi hari, pemuda itu dengan tekun mengobati dan merawat anak monyet tersebut. Ia memberikan makanan, merawat lukanya, dan memastikan anak monyet itu mendapatkan istirahat yang cukup. Seiring berjalannya waktu, anak monyet itu mulai pulih. Semangat hidupnya kembali dan ia mulai menunjukkan kelincahan seperti sedia kala. Keakraban mulai tumbuh antara mereka. Rasa saling percaya dan persahabatan mengikat mereka dalam sebuah ikatan yang erat. Anak monyet tersebut menjadi teman setia bagi pemuda itu, selalu berada di sisinya, mengikutinya kemanapun ia pergi. Setiap kali pemuda tersebut pergi menebang kayu atau berlatih bela diri di tepi sungai, anak monyet itu dengan ceria melompat di atas bahunya atau berayun di cabang-cabang pohon di sekitarnya. Hubungan yang terjalin di antara mereka bukan hanya sekadar antara pemuda dan hewan piaraannya, tetapi sebuah persahabatan sejati yang tumbuh dari kasih sayang dan perhatian yang tulus. Dengan adanya teman baru tersebut, hidup pemuda itu menjadi lebih berwarna dan penuh kebahagiaan. Gubuk bambu beratap jerami itu kini bukan hanya menjadi tempat tinggal yang sunyi, tetapi juga menjadi saksi bisu dari sebuah persahabatan yang luar biasa, lahir dari kebaikan hati dan cinta pada sesama makhluk hidup. Pada suatu pagi yang cerah, pemuda itu sedang asyik menebang pohon di tengah hutan yang rimbun. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh tingkah laku aneh monyet kecil peliharaannya. Monyet tersebut menarik-narik tangannya dengan gelisah, seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Merasa penasaran, sang pemuda dengan cepat mengikuti monyet kecil itu, sambil menyelipkan sebilah golok di balik pinggangnya sebagai langkah berjaga-jaga. Setelah berjalan cukup jauh melalui rimbunan pepohonan dan semak-semak, mereka tiba di sebuah tempat yang membuat sang pemuda terkejut. Di sana, di tengah-tengah hutan, dia melihat seorang putri cantik yang berlari ketakutan, meminta tolong dengan suara yang terdengar putus asa. Di belakangnya, 4 orang penyamun berpakaian hitam mengejar dengan wajah penuh amarah dan niat jahat. Tanpa berpikir panjang, pemuda tersebut segera berlari menghadang para penyamun untuk melindungi sang putri. "Hei, apa yang sedang kalian lakukan?" teriaknya dengan tegas. Para penyamun yang kaget akan kehadiran pemuda itu segera beralih perhatian. "Jangan ikut campur, pemuda. Serahkan gadis itu, atau kau akan menyesal," ancam mereka dengan nada marah. Namun, pemuda itu tidak gentar. Dia menolak untuk menyerahkan sang putri dan bersiap untuk melindunginya dengan segenap kekuatannya.
Pertempuran pun tak terelakkan. Para penyamun menyerang dengan beringas, namun sang pemuda dengan keahliannya dalam bela diri berhasil mengatasi mereka satu persatu. Dengan cekatan, dia melumpuhkan para penyamun yang akhirnya melarikan diri dalam ketakutan dan kekalahan. Setelah pertempuran berakhir, sang putri yang merasa lega dan selamat mengucapkan terima kasih kepada pemuda pemberani itu. Monyet kecil yang turut menyaksikan semua kejadian tersebut tampak berjingkrak-jingkrak kegirangan. Pemuda itu kemudian mengajak sang putri ke gubuknya yang sederhana, tempat di mana dia dan monyet kecilnya selalu merasa aman dan nyaman. Peristiwa pagi itu bukan hanya menunjukkan keberanian sang pemuda, tetapi juga mengungkapkan betapa besarnya pengaruh sebuah persahabatan, baik dengan hewan peliharaan maupun dengan sesama manusia. Dalam keheningan hutan, tumbuhlah sebuah cerita tentang keberanian, ketulusan, dan persahabatan yang mengharukan. Di gubuknya yang sederhana, sang putri akhirnya membuka cerita tentang latar belakangnya. Dengan suara lembut yang masih terdengar gemetar, dia mengisahkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang putri kerajaan. Dalam perjalanan bersama rombongan pengawal kerajaan, mereka melewati hutan lebat di balik bukit, ketika tiba-tiba disergap oleh sekelompok perampok ganas. Dalam kekacauan pertempuran itu, sang putri terpisah dari rombongannya dan berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Berkat keberaniannya, dia berhasil lolos dari kejaran para perampok dan akhirnya menemukan jalan hingga bertemu dengan pemuda pemberani itu. Setelah mendengar cerita menyedihkan dan penuh bahaya tersebut, pemuda itu merasakan keinginan kuat untuk melindungi sang putri. Dia dengan cepat memberikan makanan kepada putri yang kelaparan dan mempersilahkan dia untuk beristirahat di gubuknya yang sederhana, namun penuh kehangatan. Pemuda itu dengan lembut berkata bahwa dia akan mengantarkan sang putri kembali ke kerajaannya keesokan hari, memastikan keselamatannya hingga tiba di tempat yang aman. Malam itu, di bawah naungan bintang-bintang dan atap jerami gubuk, sang putri menemukan ketenangan yang sudah lama hilang. Di tempat terpencil itu, di antara suara lembut aliran sungai dan desiran angin hutan, terbentuklah sebuah ikatan kepercayaan dan rasa terima kasih yang mendalam antara sang putri dan pemuda pemberani. Pemuda itu menyadari bahwa takdir telah mempertemukannya dengan sang putri, bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk menunjukkan betapa besar arti kebaikan hati dan keberanian dalam menghadapi segala bahaya. Besok hari akan menjadi awal baru, di mana mereka akan memulai perjalanan menuju kerajaan dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menghadapi apapun yang mungkin mereka temui di depan. Keesokan harinya, ketika fajar baru saja menyingsing, sang pemuda telah siap dengan segala persiapan. Bekal sederhana yang terdiri dari beberapa buah-buahan dan roti kering telah dikemas rapi dalam kain kecil. Dengan semangat yang tinggi, dia dan sang putri memulai perjalanan mereka, ditemani oleh monyet kecil sahabat yang setia. Tujuan mereka adalah kerajaan sang putri, yang kini tampak jauh di balik pegunungan dan hutan lebat. Untuk mempersingkat perjalanan yang panjang, mereka memutuskan untuk menggunakan perahu kayu kecil yang terparkir di tepi sungai dekat gubuk pemuda itu. Dengan cekatan, pemuda tersebut mendayung perahu melewati aliran sungai yang tenang, sementara sang putri duduk di depan, menikmati pemandangan alam yang begitu asri. Monyet kecil itu sesekali melompat dari satu sisi perahu ke sisi lainnya, menambah keceriaan dalam perjalanan mereka. Setelah beberapa waktu menyusuri sungai, mereka kembali ke daratan dan melanjutkan perjalanan melalui jalan setapak di tengah hutan. Sesekali, mereka berhenti untuk beristirahat dan menikmati buah-buahan hutan yang tumbuh subur di sekitar mereka. Keindahan dan ketenangan hutan memberikan suasana yang damai, meskipun perjalanan ini tidaklah mudah. Malam tiba, dan mereka memutuskan untuk beristirahat di dekat ceruk batu yang terlindung dari angin malam. Dengan cekatan, pemuda itu menyalakan api unggun kecil, memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam. Cahaya api yang berkelip-kelip menambah kesan magis dalam petualangan mereka. Mereka berbagi cerita di bawah bintang-bintang, semakin mempererat ikatan persahabatan yang terjalin. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka tiba di pintu gerbang kerajaan yang megah. Gerbang itu menjulang tinggi dengan ukiran-ukiran indah, tampak kokoh dan penuh wibawa. Beberapa pengawal kerajaan berjaga dengan penuh kewaspadaan di depannya.
Melihat kedatangan sang putri yang lama dinantikan, para pengawal tersebut terkejut sekaligus lega. Kedatangan mereka disambut dengan hangat, dan sang putri menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Pemuda itu, dengan rasa bangga dan kebahagiaan, menyerahkan sang putri kembali ke tempat yang semestinya, memastikan keselamatannya hingga detik terakhir. Petualangan yang mereka lalui bersama tidak hanya menyelamatkan nyawa sang putri, tetapi juga menorehkan kenangan indah tentang keberanian, persahabatan, dan kasih sayang. Setibanya di kerajaan, sang raja menyambut putrinya dengan penuh haru. Kekhawatiran yang selama ini menyelimuti hatinya akhirnya sirna melihat putrinya kembali dengan selamat. Pemuda pemberani yang telah menyelamatkannya pun disambut dengan penghargaan yang tinggi. Sang putri dengan penuh rasa syukur menceritakan semua petualangan yang dialaminya, menekankan betapa beraninya sang pemuda dalam menghadapi para perampok dengan keahlian bela dirinya yang luar biasa. Terkesan oleh keberanian dan ketangguhan pemuda tersebut, raja kemudian menawarkan sebuah kehormatan yang besar, menjadikan sang pemuda sebagai panglima prajurit kerajaan. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi, pemuda itu menerima tawaran tersebut. Dia menjalankan tugas barunya dengan tekun, selalu berusaha melindungi dan menjaga ketertiban di kerajaan. Waktu berlalu, dan pemuda itu terus membuktikan kemampuannya. Rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semakin dalam, menyadari bahwa segala usahanya telah membuahkan hasil yang luar biasa. Beberapa tahun kemudian, berkat dedikasi dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan, dia diangkat menjadi patih kerajaan, sebuah posisi yang sangat dihormati. Tidak hanya itu, kebahagiaan semakin sempurna ketika raja memutuskan untuk menikahkan pemuda tersebut dengan putrinya, menjalin ikatan yang kuat antara pemuda yang pemberani dan putri yang anggun. Kabar tentang pemuda tersebut segera menyebar hingga ke desa asalnya. Para penduduk desa merasa terkejut sekaligus bangga mengetahui kisah perjalanan hidupnya. Mereka mulai menyebutnya sebagai pendekar Sengon, mengenang masa lalunya sebagai penebang kayu Sengon yang kini telah menjadi tokoh penting di kerajaan. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bahwa tidak ada yang dapat memprediksi nasib seseorang di masa depan. Dengan kerja keras, ketekunan, dan dedikasi, segala hal yang baik dapat dicapai, bahkan dari awal yang sederhana sekalipun. Pemuda itu membuktikan bahwa dengan hati yang tulus dan keberanian, seseorang bisa mengubah jalan hidupnya dan meraih keberhasilan yang gemilang.